Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada faedah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dengan sanadnya an Qatadah fi tafsir qaulihi ta'ala, dalam tafsirnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensifati orang-orang al-munafiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik la yadhkurunallaha, tidak berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala illa qalila, kecuali sedikit. Kata Al-Qatadah, beliau mengatakan, innama qalla dzikrul munafiq li'anna Allah lam yaqbalhu wa kullu ma raddallahu qalil wa kullu ma raddallahu qalilun wa kullu ma gabilallahu katsirun. Kata Al-Imam Qatadah, sesungguhnya sedikitnya zikir orang munafik itu karena tidak diterima, itu karena Allah tidak menerimanya. Dan setiap amal yang ditolak Allah itu sedikit, sedangkan setiap amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, walaupun amalannya sedikit. Jadi ukuran banyak dan sedikit bukan pada jumlah, tapi pada penerimaan. Sedikit kalau diterima oleh Allah dianggap banyak. Banyak amalan tapi tidak diterima oleh Allah itu dihitung sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi ucapannya Qatadah ini meletakkan kaidah besar dalam amal ibadah. Nilai amal bukan diukur dari banyaknya gerakan, bacaan, atau lamanya waktu, tetapi dari diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang munafik sholatnya banyak, zikirnya banyak, juga hadir di majlis ta'lim, majlis zikir, namun karena hati tidak ikhlas, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tidak diterima oleh Allah, amalan itu menjadi sedikit. Lah mengapa Allah tidak menerima zikir orang munafik? Sebab karena zikir mereka dilakukan karena manusia, ibadahnya karena manusia, taatnya juga karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak disertai kehadiran hati. Ya Allah, nas'alullah al-afal afiyah. Tidak disertai kehadiran hati dan juga tidak melahirkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak ada sebagian orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut, taat ya taat, zikir ya zikir, tapi hatinya makin keras, makin tidak mau menerima nasihat, makin sombong. Nas'alullah al-afwa al-afiyah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati orang-orang munafik, wala yaqumuna illa kusala,
Mereka mendirikan sholat dengan malas-malasan dan tujuannya untuk dilihat manusia. Jadi setiap yang Allah tolak itu sedikit. Jadi arti dari makna dari perkataan Qatadah ini maknanya sangat agung. Setiap yang Allah tolak itu sedikit, dan setiap yang Allah terima itu banyak. Ya Allah, ini adalah kaidah emas dalam tasawuf dan tazkiyatun nafas. Jadi sedikit amal ditambah dengan ikhlas itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun banyak amal dicampur dengan riya itu sedikit bahkan nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ya mengurangi amal kita, bukan seperti itu. Artinya ya kita amal tetap harus banyak, tapi harus dibarengi dengan ikhlas. Inilah sebab para salafun saleh, orang-orang pendahulu kita, mereka tidak pernah bangga dengan amal perbuatannya. Mereka tidak pernah menghitung amal ibadahnya, zikirnya. Mereka tidak disibukkan dengan jumlah, tetapi mereka sibuk bertanya pada dirinya, apakah Allah menerimanya? Apakah Allah menerimanya? Walaupun mereka yakin, selalu berharap kepada Allah, amal perbuatannya itu berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ini ya sejalan dengan perkataan para ulama-ulama seperti Imamul Haddad, Al-Imamul Ghazali, dan juga para ulama-ulama yang lain, bahwa ikhlas adalah ruhul amal. Jadi ruhul amal huwal ikhlas, dan diterima amal lebih utama daripada banyaknya amal. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perkataannya Qatadah? Yang pertama, jangan tertipu oleh banyaknya amal lahir. Terus yang kedua, tetap selalu memperbaiki niat dan juga hati kita. Setiap kali kita mau beramal, koreksi hati kita, koreksi niat kita. Terus kemudian selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-qabul, yaitu agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan pernah meremehkan amal kecil. Yang penting ikhlas. Insya Allah dengan seperti itu amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapannya Qatadah ini pendek lafadznya, tapi sangat dalam maknanya. Ia mengajarkan kita untuk tak sibuk mengejar banyak menurut manusia, tak sibuk mengejar banyak menurut manusia, tapi mengejar diterima menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa. Makanya ada beberapa qaul, ada satu qaul dari ulama, al-ilmu mawjud wal amal ghairu mawjud. Ilmu ada tapi amal enggak ada. Al-ilm wal amal mawjud wal ikhlas ghairu mawjud. Ilmu ada, amal ada, tapi ikhlas enggak ada. Al-ilm ada, wal amal ada, wal ikhlas ada, tapi as-sidq ghairu mawjud. As-sidqu ghairu mawjud. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan juga kita diberikan ikhlas dalam setiap amal ibadah kita, agar supaya amal kita walaupun sedikit
itulah yang kita harapkan, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.